K3, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin berpengaruh kondisi lingkungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Tujuan dari keselamatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya seselektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Dan yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan gizi pegawai. Alat pelindung diri untuk pekerja tambang: helm pelindung, kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu pelindung, penutup telinga, masker, dan rompi. Helm pengaman melindungi kepala dari paparan bahaya. Kacamata pelindung melindungi mata dari debu, benda tajam, dan sinar yang menyilaukan. Sarung tangan melindungi tangan dari benda panas atau kasar. Sepatu pelindung melindungi kaki dari benturan benda, aliran listrik, dan larutan bahan kimia. Penutup telinga melindungi pendengaran dari intensitas suara yang tinggi. Masker melindungi alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari debu, asap, dan bahan kimia. Dan yang terakhir, rompi. Rompi untuk mencegah terjadinya kontak kecelakaan pada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain saat bekerja di malam hari. Berikut ini beberapa penyakit akibat kerja di berbagai profesi dan tempat yang bisa dan biasa terjadi. Pertama, penyakit paru dan saluran pernafasan. Kedua, kelainan pendengaran. Ketiga, penyakit akibat keracunan. Keempat, penyakit mata. Kelima, penyakit kulit. Keenam, alergi. Ketujuh, penyakit asma. Kedelapan, kelainan genetik. Kesembilan, infeksi. Kesepuluh, penyakit otot dan syaraf. Jenis-jenis bahaya di tempat kerja yang berisiko yang bisa meningkatkan penyakit. Pertama, bahaya kerja kimiawi. Kedua, bahaya kerja fisik. Ketiga, bahaya kerja ergonomi. Keempat, bahaya kerja biologis. Kelima, bahaya kerja psikologis. Merapikan ruang kerja. Ruang kerja yang rapi akan lebih meningkatkan produktivitas seseorang. Pandangan yang tidak mudah terganggu dari meja yang berantakan akan membuat Anda bekerja lebih fokus. Beberapa cara agar meja rapi di antaranya. Pertama, letakkan barang-barang yang dibutuhkan. Kedua, singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Ketiga, gunakan beberapa tempat penyimpanan. 4. Buatlah kategori barang-barang. 5. Sortir dokumen kerja secara sistematis. Keenam, buatlah jadwal bersih-bersih. Manfaat A. Menjaga kebersihan area kerja membuat suasana hatimu semakin bahagia. B. Meningkatkan keefektifan caramu dalam bekerja. C. Menjaga kesehatan tetap prima. D. Memberikanmu keselamatan dalam bekerja. E. Kualitas udara yang lebih baik. F. Terhindar dari penyakit. Menyiapkan tempat kerja. 1. Memperhatikan kegunaan atau fungsi dari tempat tersebut. 2. Memperhatikan kapasitas pegawai dalam setiap ruangan atau tempat kerja. 3. Memperhatikan kondisi ruangan ventilasi udara dengan suhu ruangan 25 derajat Celcius. 4. Memperhatikan kondisi cahaya penerangan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. 5. Memperhatikan tekanan udara dalam ruangan kerja. 6. Alat dan bahan ditempatkan sesuai dengan kegunaan.
7. Menyediakan ruangan istirahat restroom yang disediakan untuk tempat istirahat. 8. Memperhatikan penempatan kamar ganti, kamar kecil. 9. Senantiasa menjaga kebersihan tempat kerja. Standar operasional prosedur kesehatan di tempat kerja. Secara umum, faktor yang menjadi perhatian perusahaan terhadap kesehatan pegawai adalah faktor pencahayaan. Tempat kerja harus didesain untuk menghindari pencahayaan yang mengakibatkan kelelahan mata yang berindikasi pada berkurangnya daya dan efisiensi kerja, kelelahan mental, kerusakan indera penglihatan, meningkatkan kecelakaan, dan sebagainya. Di bawah ini adalah faktor yang menjadi perhatian dalam menentukan tingkat pencahayaan di tempat kerja, yaitu 1. Sumber pencahayaan buatan atau lampu dan alami atau cahaya matahari. 2. Posisi pegawai dalam bekerja. 3. Jenis pekerjaan yang dilakukan. 4. Lingkungan pekerjaan secara keseluruhan. 5. Desain ventilasi harus mampu mengontrol kesilauan, pantulan, dan bayang-bayang yang ada di tempat kerja. 6. Lama bekerja. 7. Penggunaan warna dalam pencahayaan. Standar operasional prosedur keselamatan dan keamanan di tempat kerja. Pada umumnya industri garmen hendaklah mengikuti dan menerapkan SOP keselamatan dan keamanan kerja sebagai berikut. 1. Perusahaan menyediakan alat-alat pelindung keselamatan kerja. 2. Menempatkan alat-alat pemadam kebakaran di tempat yang mudah terjangkau dan terlihat dengan diberi tanda. 3. Setiap pekerja wajib mengetahui tempat alat-alat pemadam kebakaran dan mengetahui cara penggunaannya serta ketentuan kerja. 4. Melakukan tindakan pencegahan bahaya kebakaran terhadap benda atau bahan yang mudah terbakar. 5. Perusahaan wajib memiliki sinyal atau tanda peringatan alarm kebakaran dan memiliki jalan evakuasi tercepat. 6. Setiap pekerja wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi bahaya kebakaran. 7. Secara periodik melaksanakan latihan pemadam kebakaran serta melakukan pembinaan-pembinaan dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan. 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, yang merupakan adaptasi program 55 seiri, Saiton, Seiso, Shiketsu, dan Shitsuke, yang dikembangkan di Jepang dan sudah digunakan oleh banyak negara di seluruh penjuru dunia. 5R merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. Bila tempat kerja tertata rapi, bersih dan tertib, maka kemudahan bekerja perorangan dapat diciptakan dan dengan demikian, efisiensi, produktivitas, kualitas dan keselamatan kerja dapat lebih mudah dicapai. 5S atau di Indonesia dikenal dengan 5R, merupakan singkatan yang isinya adalah A. Siri atau ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. B. Saiton atau rapi, segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. C. Siso atau resik, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. D. Seiketsu atau rawat, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya 3S atau 3R. K. Shitsuka atau rajin, pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5S 5R.